wajahmu benar-benar masam. Tak enak dilihat, Zia. Bisakah kau ganti sedikit ekspresi wajahmu, ucapnya ketika kami berdua sudah di dalam mobil saat perjalanan pulang ke rumah. Kalau masam, tak enak dilihat, jangan dilihat. Lagi pula aku tak mau mengganti ekspresi wajahku. Kau mau apa? Ketusku sambil membuang muka. Bagaimanapun harus kulihat, meskipun masam tetap saja cantik. Asem, sungutku. Mobil yang dikemudikan Mas Rangga terus melaju di tengah kepadatan kota metropolitan ini. Tak sampai setengah jam, kami pun kini tiba di rumah. Papa mertua langsung menyambutku ramah. Begitu aku kembali menjejakkan kaki di rumah besar ini, ia terlihat sangat senang melihat kedatangan kami, lalu mengajak kami untuk bicara sebentar di ruang keluarga. Zia, Papa kira kau tak ingin pulang ke sini. Papa sempat berpikir jika kau kecewa dengan pelayanan yang diberikan para pelayan di rumah ini, ucapnya parau. Aku menggeleng tegas. Tidak, Pa, aku pulang karena rindu dengan rumahku. Lagi pula semalam Mas Rangga menemaniku di sana, jawabku. Papa tak perlu khawatir padaku. Semua pelayan di rumah ini sangat baik padaku. Maaf jika aku lupa pamit kemarin, sesalku. Tak apa-apa, Nak. Papa hanya memastikan jika kau baik-baik saja dan mendapat pelayanan terbaik di sini. Ia memandangku sayu dengan mata tuanya. Dengan bibir yang bergetar, ia melanjutkan kalimatnya. Ini rumahmu, Nak. Papa sudah berjanji padamu bahwa sepertiga kekayaan Papa adalah milikmu sebagai bentuk pelunasan hutangku pada almarhum Rahman, bapakmu. Ucapannya mengingatkanku kembali akan pertemuan pertama kami waktu itu. Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Papa tak perlu berpikir yang bukan-bukan. Aku sangat menghormati Papa. Jadi mulai sekarang, agar Papa tak khawatir lagi, aku akan pamit pada Papa jika ingin keluar rumah atau pulang ke rumahku, jelasku. Papa tersenyum menanggapi perkataanku. Tak lama, ia menoleh ke arah anak laki-lakinya. Rangga, bagaimana malam pengantin kalian? Apa sudah bisa menentukan tanggal rilis cucu untuk Papa? Aku menelan ludah saat mendengar perkataan Papa. Kulihat Mas Rangga terbatuk beberapa kali. Secepatnya, Pak. Aku mau ganti baju dulu, ucap Mas Rangga gugup, lalu membalikkan badan. Baru saja hendak melangkah meninggalkan ruang keluarga ini, seorang pelayan datang melapor. Maaf mengganggu, di depan ada Non Eliza. Dia bilang mau bertemu dengan Mas Rangga. Eliza, salah satu dari dua wanita yang ku ketahui namanya. Mas Rangga tadi bilang jika Eliza adalah mantan pacarnya sewaktu kuliah. Aku penasaran, secantik apa wanita itu hingga dulu bisa membuat Mas Rangga jatuh cinta padanya. Rangga, apa kau belum bilang padanya jika kau sudah menikah? Tanya Papa meninggikan suaranya. Sudah, Pak. Aku tak tahu kenapa ia masih datang ke rumah ini, jawab Mas Rangga bingung. Terlihat dari raut wajahnya dan bola matanya yang berputar malas. Bilang sama Eliza jika aku sedang bicara hal penting dengan Papa, tak bisa diganggu. Lalu suruh dia pulang, perintah Mas Rangga pada pelayan rumahnya yang berusia parubaya itu. Baik, Den. Pelayan itu lalu berjalan meninggalkan ruangan ini. Aku memutuskan untuk mengikuti langkahnya. Melihat sikapku, Papa langsung bertanya, "Apa yang kau lakukan, Nak?" Aku ingin berkenalan dan memberitahu wanita itu jika Mas Rangga sedang tak bisa diganggu. Jawabku tersenyum lebar. Papa mertuaku itu terlihat mengerutkan keningnya.
Tak lama Mas Rangga juga memandangku penuh tanya. Apa yang kau rencanakan, Zia? Melakukan hal seperti yang kau lakukan saat di rumahku, Mas. Akan kulayani mantan pacarmu itu, ucapku, sambil mencubit keras kulit leherku di beberapa bagian hingga memerah. Kau yakin, nak? Tanya papa mencemaskanku. Aku hanya tersenyum. Tak akan ada hal buruk yang akan terjadi padaku di rumahku sendiri, Pak. Sudah, papa tenang saja. Aku mulai melangkah menuju di mana mantan pacar suamiku itu menunggu. Akan kulayani semua wanita-wanita tak tahu malu itu dan memberitahu kepada mereka siapa nyonya rumah ini sesungguhnya. Akan kuberitahu dia siapa nyonya di rumah ini sekarang. Seenaknya saja datang kemari dan mencari suami orang. Aku terus menggerutu saat berjalan menuju ruang tamu. Seorang wanita dengan balutan blus putih tanpa lengan memandang tajam padaku ketika aku dan Bi Ija menuruni anak tangga. Senyum sinis juga tersungging di wajahnya. Aku melirik pakaianku yang hanya memakai kaos berlengan panjang dan rok dengan model alin, sangat sederhana, berbanding terbalik dengan penampilannya yang trendy. Wajahnya cantik, sepertinya blasteran luar negeri. Wajah itu sangat kentara sekali, bukan wajah asli orang Asia. Tiba-tiba aku jadi merasa rendah diri. Jika Elisa saja secantik ini, bisa jadi Laura pun sama. Ternyata tipe wanita dan selera Mas Rangga dalam memilih wanita harus kuacungi 2 jempol. Mungkin karena namaku yang tertulis di Lauhul Mahfudz sajalah yang membuatku bersanding dengan Mas Rangga. Tidak sia, secantik apapun dia, toh yang sekarang menjadi istrinya adalah kau, bukan? Aku menghibur diri. Kubusungkan dadaku, berjalan mengekor di belakang Bi Ija. Ku angkat kepalaku, membalas tatapannya. Akan ku beritahu padanya jika tak sepatutnya lagi ia mengharapkan Mas Rangga bersamanya. Bi Ija langsung menyampaikan pesan Mas Rangga. Dan dengan sopan, wanita parubaya itu juga meminta Elisa untuk meninggalkan rumah ini. Aku tahu Rangga ada di dalam. Cepat panggil dia sebentar, Bi. Aku perlu bicara dengannya. Aku tak akan pulang sebelum bicara dengannya, ketus Elisa. Kalau begitu, kau bicarakan saja denganku. Ku potong cepat ucapannya. Ia melihatku sinis dan tanpa berkedip. Wanita itu juga memperlihatkan raut wajah tak suka padaku. Siapa kau? Aku tak pernah melihatmu sebelumnya. Ia bertanya sambil terus memandang sinis padaku. Belum sempat aku menjawabnya, ia kembali meneruskan perkataannya. Apa kau pelayan baru di rumah ini? Bukan, dia adalah... Bi Ija hampir saja menjawabnya, namun langsung saja ku cegah. Untung saja wanita ini tak datang saat akad nikahku kemarin hingga tak mengenali wajahku. Jika aku pelayan baru di rumah ini, apa itu bermasalah untukmu? Tantangku dengan senyum mengembang. Aku tak suka padamu. Dengar, aku mengenal baik Om Lukman. Jika aku mengadu padanya, kau bisa kehilangan pekerjaanmu, ancamnya. Kalau begitu, kau bisa adukan saja sekarang. Maaf, Mbak Eliza, tapi Mbak Zia bukan pelayan di sini. Dia... Bi Ija berusaha membelaku lagi, namun langsung ku potong cepat. Aku kekasihnya Mas Rangga. Mendengar perkataanku, Eliza langsung menyapu pandangannya ke seluruh tubuhku. Tak lama, ia tertawa. Apa kau sedang bermimpi? Gadis tak berkelas seperti kau bukan selera Rangga. Aku yakin menyentuhmu saja kulitnya akan alergi, hinanya.
Begitu ya? Apa kau yakin, Nona? Ternyata wajahmu tak secantik lidahmu, ejekku sambil menggeleng. Aku melangkah menghampirinya. Setengah berbisik kuucapkan padanya, kau tahu, meski aku bukan gadis berkelas seperti yang kau katakan, setidaknya aku pernah tidur dengannya. Aku yakin kau tak tahu betapa hebat permainannya di atas ranjang. Mataku berbinar ketika ia langsung mendorong tubuhku. Wajahnya memerah. Kurasa saat ini aku sudah berhasil memancing kemarahannya. Jangan berkata bohong, pelayan, geramnya. Aku tersenyum, lalu terkekeh geli. Aku alihkan pandanganku sebentar. Kulihat papa mertuaku melihat pertengkaran kami dari lantai atas. Kau pelayan tak tahu malu. Jangan coba berbicara bohong, atau kau akan menerima akibatnya, ancamnya. Aku tertawa mendengar ancamannya. Kenapa kau terlihat kesal? Mau tahu bukti kehebatan kekasihku itu? Aku mendekatinya kembali. Ku buka sedikit bagian atas kaosku. Ku perlihatkan leherku yang memerah karena bekas cubitanku tadi padanya. Kau bisa lihat, Nona, bukti cinta yang ada di leherku ini. Betapa kuat dan hebatnya kekasihku itu semalam. Bisikku lagi di telinganya. Kau dasar wanita jalang. Ia mendorongku. Aku mundur beberapa langkah. Bi Ija langsung menghampiriku. Mbak Zia, tak apa-apa? Tanya Bi Ija khawatir. Aku tak apa-apa, Bi. Tenanglah. Aku menarik nafas sebentar, menata emosiku. Beberapa detik kemudian, kulangkahkan kakiku cepat, mendekat kembali padanya. Ia masih menatapku tajam. Plak! Ia langsung meringis sambil memegang pipinya. Wajah itu memerah karena hadiah tamparan yang baru saja ku berikan padanya. Beraninya kau mengataiku wanita jalang. Kau yang jalang masih berani datang ke sini untuk mengganggu suami orang. Bukankah kau sudah tahu jika Mas Rangga sudah menikah? Seharusnya jika kau merasa dirimu wanita berkelas, kau tak perlu lagi datang kemari dan mengemis. Ingin bertemu dengan suami orang, hatiku keras. Suami? Mata Eliza langsung melotot kembali padaku. Kau... Kalimatnya terputus. Tubuhnya kini mulai gemetar. Terlihat dari jari telunjuknya yang menunjuk gemetar ke arahku. Perkenalkan, aku Zia, istrinya Rangga Fatari Fai, nyonya di rumah ini. Saat ini kau adalah tamu di rumahku. Seharusnya kau tahu etika dalam bertamu, seperti menjaga ucapan dan sikapmu, sindirku. Tidak mungkin. Jadi Rangga bukan menikahi Laura. Wajah Eliza terlihat penuh tanda tanya. Laura? Apa hubungan pernikahanku dengan Laura? Apalagi yang belum ku ketahui. Bukan, ia menikahiku. Apa kau sudah bisa menerima kenyataannya sekarang, ketusku? Ia terduduk di sofa. Kulirik papa mertuaku berjalan menuju ke arah kami. Om Lukman, panggil Eliza dengan suara parau. Kau sudah perkenalan dengan menantu Om. Kenalkan, ini Zivara, istrinya Rangga, ucap papa mertuaku tersenyum lebar. Ada perlu apa dengan Rangga? Zia adalah istrinya. Kau bisa membicarakan masalahmu dengannya, lanjut papa mertuaku lagi. Jadi gadis ini benar istrinya Rangga? Tanya Eliza pada Om Lukman. Masih tak percaya? Iya, itu benar. Rangga dan Zia sudah menikah. Jika tak ada halangan, akhir tahun ini acara resepsi mereka akan diselenggarakan, jawab papa mertuaku itu. Zia, papa masuk ke kamar dulu ya. Nah Eliza, silakan dilanjut ngobrolan kalian. Maaf, Om tinggal ya. Papa mertuaku langsung melangkah
meninggalkan ruangan ini. Bi Ija juga ku minta pergi meninggalkan kami. Lalu, hal apa yang ingin kau bicarakan dengan suamiku itu? Sengaja ku tekankan kalimat itu padanya. Ia diam seperti kehabisan kata-kata. Aku yakin saat ini ia merasa malu. Itu pun juga jika ia masih punya rasa malu. Maaf, aku tak tahu jika kau adalah istrinya. Ia menunduk. Tak ada lagi kesombongan dirinya di sini. Bau itu berguncang. Wanita itu menangis. Tidak, aku tak semudah itu percaya. Aku ingat suaranya yang manja dan ketika aku mengangkat teleponnya kemarin. Apa saat ini ia sedang merencanakan sesuatu? Selamat atas pernikahan kalian, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Aku memintanya duduk kembali di sofa. Ku berikan selai tisu padanya. Kau tak perlu berpura-pura menangis. Aku tak akan tersipu, sindirku. Ia kembali menoleh padaku. Tak lama, sesuatu hal ia bisikkan di telingaku. Baiklah, aku menyerah mendekati suamimu. Aku mundur, tak akan ku kejar suamimu lagi. Aku peringatkan, jaga suamimu baik-baik. Kau belum mengenal siapa Laura. Ia kembali tersenyum. Aku menelan salivaku. Pesannya terdengar seperti suatu ancaman untukku. Mungkinkah ia akan mengambil keuntungan? Apa yang kau inginkan dariku? Kau tak akan bodoh memperingatkanku begitu saja, bukan? Kau gadis pintar. Aku hanya ingin membalas perbuatan Laura padaku. Aku akan puas jika melihat ia kalah, sahutnya. Kalah? Apa maksud ucapanmu? Kau tak perlu mengerti. Aku hanya ingin melihat wajahnya menunduk kalah, itu saja. Jika kau perlu bantuanku, aku akan senang. Ini nomor teleponku. Ia menyelipkan sebuah kartu nama di tanganku. Buat Laura menjauh dari suamimu. Aku pulang dulu, ucapnya lagi sambil mengambil tasnya hendak beranjak pergi. Baru beberapa langkah ia berjalan, aku mengajukan satu pertanyaan padanya. Tunggu, boleh aku tahu apa hubunganmu selama ini dengan Mas Rangga? Ia menoleh padaku, lalu tersenyum. Kami pernah menjalin hubungan di masa lalu. Aku hanya bertaruh pada diriku sendiri untuk bisa kembali lagi padanya. Tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Itu saja jawabnya sambil mengambil sebuah kacamata dan mengenakannya. Aku menatapnya dengan penuh tanya dalam hati. Bisakah aku mempercayai ucapannya? Selicik apakah Laura sampai ia memperingatkanku? Aku lapar. Gara-gara wanita itu, aku melewatkan waktu makan siangku. Dengan langkah gontai, aku menuju meja makan, berharap bisa mengganjal perutku yang semakin bernyanyi. Aku duduk sendiri di meja makan ini. Seorang pelayan datang mendekat dan langsung menyiapkan makanan di meja. Papa sudah makan, Mbak, tanyaku pada pelayan ini. Tuan sudah makan dan Rangga yang belum. Katanya tadi menunggu Mbak Zia saja, jawabnya. Tolong siapkan saja ya, Mbak. Aku akan panggil dan Rangga, pintaku padanya. Baik, Mbak. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju kamar kami. Ku buka pintunya, tak terkunci. Tampak laki-laki itu sedang tertidur di atas ranjang. Aku senang melihatmu cemburu seperti tadi, Zia. Aku langsung menoleh padanya. Mata itu terpejam. Lagi-lagi aku tertipu, mengira ia sedang tidur. Itu bukan cemburu, tapi aku hanya kesal, ketusku. Aku kesini memintamu untuk makan. Mereka bilang kau belum makan, ucapku, menjelaskan tujuanku kesini. Ia membuka matanya. Tak lama ia pun bangkit dan mendekat padaku. Ayo kita makan. Aku lelah dan lapar karena terus memandang wajahmu, guraunya. Aku mencepik kesal padanya.
Tanpa banyak bicara, ku tinggalkan saja ia yang masih terkekeh. Bersambung.